sebagian orang meyakini sebuah tempat di mana di situ dikuburkan orang yang saleh bisa menimbulkan keramat. Dan ini jelas merupakan sebuah keyakinan yang salah. Karena apabila diyakini suatu tempat menjadi keramat karena di situ dikuburkan orang yang saleh, untuk tempat yang paling keramat adalah kuburan Nabi SAW. Sementara tidak ada diriwayatkan dari para ulama ussalah bahwa mereka mengeramatkan atau menganggap keramat kuburan Rasulullah SAW. Keyakinan ini juga amat erat kaitannya dengan keyakinan sebagian kalangan sufi, ya, yang menganggap bahwa tempat-tempat tertentu bisa mendatangkan berkah, baik karena ditempati oleh orang-orang yang dianggap soleh dikuburkan di tempat tersebut, atau karena tempat itu dianggap didiami oleh makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk halus, jin dan sejenisnya, sehingga apabila seseorang itu bertempat tinggal di situ atau melakukan ibadah di tempat tersebut atau melakukan aktivitas tertentu di tempat tersebut, dia akan mendapatkan keberkahan atau manfaat-manfaat tertentu. Fenomena munculnya tempat-tempat keramat di Indonesia, sebenarnya bukan hanya Indonesia tapi mungkin dunia. Kalau melihat kepada sejarahnya, sebetulnya adalah karena sifat berlebih-lebihan yang dimiliki oleh satu bangsa, satu daerah, satu masyarakat kepada orang tertentu. Misalnya menganggap mereka sebagai wali, orang yang soleh. Kemudian ya, berawal daripada etikat bahwa orang ini adalah orang yang baik, orang yang soleh, maka mulai dipelihara peninggalannya. Misalnya kuburannya dibangun jadi indah, kemudian mungkin juga gambarnya atau dibuat patung. Kemudian lama kelamaan, dengan adanya pergantian generasi, itu bisa menimbulkan opini bahwasanya tidak mungkin bapak saya, kakek saya membangun demikian tanpa faedah. Nah, inilah mulai perannya setan menggoda manusia dengan cara mungkin satu ketika ada seorang yang sedang sakit, kemudian kesana dan sembuh. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguji manusia apakah mereka itu iman kepada Allah atau tidak. Nah, ketika melihat misalnya ada orang yang sembuh dengan misalnya mengusap kuburannya atau menciumnya atau minta di kuburan itu, maka kemudian timbullah ya satu etikat bahwa kalau seorang itu meminta, memohon di sana akan mendapatkan barokah, kesembuhan atau yang lain-lainnya. Ya, hal yang paling pokok yang harus dimiliki oleh seorang mukmin adalah keyakinan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah juga yang berhak untuk memberikan manfaat atau keberkahan pada segala sesuatu. Maka bila melihat fenomena dari banyaknya tempat-tempat atau sesuatu yang dikeramatkan oleh manusia tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan keyakinan-keyakinan mengandung unsur-unsur syirik, maka seyogianya dia harus berusaha untuk menebarkan amar ma'ruf nahi munkar, menjelaskan kepada umat manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan siapapun di antara manusia ini, atau tidak memberikan kesempatan kepada siapapun di antara manusia ini untuk bisa memberikan sebuah manfaat ataupun mudarat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal yang lain adalah membentengi diri, ya, jangan sampai keyakinan-keyakinan tersebut masuk ke dalam diri seorang muslim. Karena bisa saja karena desakan kebutuhan ekonomi atau karena terpengaruh dengan keyakinan yang berkembang di tengah masyarakat, seorang muslim itu secara tidak sengaja tergiring menuju keyakinan yang salah, yaitu meyakini bahwa tempat-tempat tertentu bisa mendatangkan keberkahan bagi seseorang.